Kali ini saya mau menunjukkan gimana caranya saya sebagai mahasiswa BINUS Online Learning melakukan persiapan final exam yang ada di BINUS Online Learning. Jadi di semester 1 periode 1 ini saya mempunyai 2 mata kuliah. Yang pertama Algorithm and Programming, kemudian satu lagi ini Matematika Diskrit dan Aljabar Linier. Kegiatannya itu akan dilaksanakan dari tanggal 8 sampai 15 November. 8 November itu jam 00 WIB sampai jam 15 November 12 siang ya WIB. Maksudnya ini kita bebas memilih hari kapan mau melaksanakan ujian tersebut, tapi disarankan oleh dosen dan tim akademik BINUS sebaiknya tidak mengambil pada saat hari Minggu dan Senin, karena tuh jam server sedang berat ya, karena pasti umumnya orang tuh mengerjakan di saat-saat detik-detik terakhir gitu katanya. Saya sendiri sudah punya strategi kapan saya mau mengerjakan kuis ini. Ini peraturan tata tertibnya, cuma akan ada lebih detail lagi di halaman ini, di menu kemudian masuk ke online exam. Nah, saya login sebagai mahasiswa S1 online ya. Sini saya bisa memilih student exam schedule trial. Jadi saya menggunakan trial exam. Ini tidak berpengaruh pada penilaian ya. Saya hanya ingin menunjukkan prosesnya melakukan ujian online di BINUS. Jadi sini ada trial exam sifatnya closed book. Kemudian mulai examnya tanggal berapa? Tanggal 22 bulan 10 2021 sampai tanggal 15 November 2021. Ini durasinya 30 menit. Nah, kita bisa baca exam infonya. Oke, durasinya 30 menit, periodenya 2021, semester 1, periode 1. Ada kursnya juga, nama kursnya apa nih, tes 94 kali trial exam, kemudian kelasnya TE01. Nah, ini question detailnya nih. Saya bakal dapat 10 soal pilihan ganda, multiple choice, dengan bebannya 40%, kemudian esainya 2 dengan beratnya 30%, dan ada trial exam. Ya, ini tidak berpengaruh pada penilaian ya, ini cuma merekam aktivitas saja. Oke, syarat dan ketentuan. Umumnya ini adalah peserta adalah mahasiswa BINUS Online Learning. Kedua, peserta melaksanakan ujian sesuai dengan jadwal ujian yang tertera di LMS dalam menu online exam, student exam schedule. Yang ketiga, berpakaian rapi dan sopan sama ujian. Saya pakainya mungkin belum rapi ya. Oke, nggak apa-apa. Pada saat ujian saya harus rapi. Peserta hanya bisa mengikuti ujian pada periode yang ditentukan dan tidak ada ujian susulan. Yang kelima, peserta ujian tidak mendapatkan dispensasi perpanjangan waktu ujian. Oke, alat yang disediakan. Ujian hanya bisa dilakukan dengan menggunakan personal computer, PC, laptop, notebook, boleh, tapi tidak bisa menggunakan mobile phone. Yang kedua, PC, laptop, notebook harus dilengkapi dengan webcam dan baterai yang berfungsi dengan baik. Kemudian koneksi internet harus dalam keadaan baik dan stabil, minimum kecepatan 0,244 Mbps. Yang keempat, ujian online harus dilakukan dengan menggunakan browser Chrome untuk kompatibilitas yang baik,
dan sudah harus terinstall ekstensi Proctorio. Jadi Proctorio ini akan menjadi alat untuk merekam aktivitas kita selama ujian online. Jadi saya sudah install ya. Ini dia Proctorio. Tinggal cari aja di Chrome extension. Oke, untuk ujian ada dua jenis ujian, ada online exam dan take home exam. Peserta ujian dapat melihat tipe ujian setiap mata kuliah di menu Student, Exam Schedule, Exam Information View pada tipe ujian. Nah, ini kebetulan pada trial ini saya dikasihnya tipenya closed book. Kemudian tipe ujian exam online. Peserta wajib untuk memastikan foto di LMS sesuai dengan foto diri saat akan melakukan ujian sistem. Sistem pengenalan wajah hanya mengenali wajah yang sesuai dengan foto mahasiswa yang ada di LMS. Jika foto tidak sesuai, maka peserta tidak dapat melakukan ujian online. Mudah-mudahan saya tidak ada masalah ya. Ini juga wajah saya toh. Kemudian peserta ujian harus memastikan webcam selalu menyala selama pelaksanaan ujian online. Webcam yang dimatikan akan menyebabkan kegagalan dalam melaksanakan ujian online. Yang ketiga, peserta ujian wajib melaksanakan ujian online di ruangan yang tenang. Wajah orang di sekitar peserta yang terdeteksi di kamera bisa berakibat gagal ujian online. Peserta ujian dilarang melakukan aktivitas lain selama melaksanakan ujian online. Waktu pengerjaan adalah waktu total yang tersedia selama mengerjakan semua soal. Apabila peserta ujian tidak selesai saat waktu pengerjaan sudah habis, maka sistem otomatis akan mengakhiri ujian. Yang keenam, dalam melaksanakan dalam mengerjakan soal ujian, apabila peserta ujian mengklik soal berikutnya, sistem tidak memungkinkan untuk kembali ke soal sebelumnya. Jadi di sini agak unik dan ya agak aneh juga sih, kenapa kita nggak boleh ngeklik ke soal sebelumnya ya, padahal esensinya dalam mengerjakan ujian itu kan kita boleh nih kembali ke soal sebelumnya untuk memeriksa apakah jawaban kita benar atau salah. Cuma di sini agak aneh. Kemudian untuk ujian tipe closed book, peserta ujian tidak diperbolehkan membuka tab baru, berpindah ke tab lain, dan membuka aplikasi lain. Oke. Kemudian ujian take home exam. Peserta ujian dapat melakukan upload file hingga batas deadline yang tertera pada jadwal. Kemudian peserta ujian dapat melakukan upload ulang jika perbaikan sebelum deadline. Peserta ujian harus memastikan file tidak melebihi 10 MB dan hasil terupload ke sistem. Peserta ujian harus memastikan file yang benar sebelum diupload untuk menghindari salah upload file. Tidak ada perpanjangan Tidak ada perpanjangan waktu apabila batas waktu ujian sudah selesai. Oke, ini ada kendala-kendala ya. Kendalanya ini jika terjadi kendala pada foto diri, foto belum muncul di LMS, atau foto tidak sesuai dengan foto LMS, peserta wajib melapor ke email binus_online@binus.edu dengan subjek tidak ada foto di LMS. Jika terjadi kegagalan sistem, peserta ujian harus melampirkan screenshot atau layar full high resolution tanpa crop dengan kronologi yang dialami dan dikirimkan melalui e-ticketing LMS, menu, service, e-ticketing, bla bla segala macam dengan subjek online exam dan kendala yang dialami. Nah, ini yang ketiga, apabila terjadi kendala seperti listrik padam, laptop habis baterai, halaman browser ujian tertutup secara tidak sengaja, atau internet terputus, peserta ujian masih dapat melanjutkan ujian dengan membuka schedule. Dan sistem otomatis mencatat histori pengerjaan ujian sebelumnya. Peserta bisa melanjutkan ujian kembali dengan klik tombol start sampai dengan menu waktu ujian yang tersedia habis dan tidak ada perpanjangan waktu ujian tersebut.
Yang di bawah ini bahasa Inggris ya, tidak ada masalah. Oke, sudah selesai informasinya. Kita akan coba start exam. Syarat ketentuannya sudah. Nah, oke, kita harus centang dulu. Saya telah membaca persetujuan dan menyetujui syarat dan ketentuan ujian. Nah, ketika kita klik start exam ini akan muncul suara Bapak Rektor BINUS ya. Saat ini Pak Haryanto Prabowo kalau nggak salah. Rekan-rekan mahasiswa BINUS Online Learning yang sangat saya banggakan, saya Haryanto Prabowo, Rektor BINUS University. Saya tentu sangat percaya kepada Anda. Anda memilih program online learning ini dengan kesungguhan karena Anda ingin meningkatkan kemampuan diri Anda, meningkatkan kapabilitas Anda, dan juga mendapatkan teman-teman untuk sukses di masa mendatang. Saat ini tentu Anda akan menghadapi ujian semester atau ujian periode, sesuatu yang memang secara rutin akan Anda hadapi. Saya ingin mengingatkan Anda bahwa Anda adalah bagian dari BINUSian, bagian dari mahasiswa BINUS University yang memiliki nilai-nilai integritas yang perlu ditegakkan dengan baik. Karena itu, saat ujian ini saya ingin mengingatkan Anda untuk menghindari hal-hal yang membuat Anda dianggap atau dikatakan melakukan kecurangan, cheating selama ujian. Sehingga Anda terhindar dari masalah sanksi untuk di-DO atau diminta meninggalkan status sebagai mahasiswa BINUS University Online Learning. Saya percaya Anda adalah orang-orang dewasa yang bisa memahami bahwa Anda sukses bukan sekedar hanya mampu mengerjakan, mampu menyelesaikan hal-hal yang bersifat akademis, tapi juga Anda punya karakter yang baik, Anda punya sikap-sikap perilaku yang benar-benar menjunjung tinggi integritas. Saya ucapkan selamat mengikuti ujian, semoga Anda sukses, semoga Tuhan memberkati Anda dan kita semua. Terima kasih. Oke, sekarang setelah mendengar suara rektor, kita akan melakukan speed test internet. Oh, tinggi sekali. Oke, capture image ya. Capture image. 1, 2, 3. Oke. Ini sudah diambil alih oleh Proctorio. Before you begin, this exam will be proctored. Here are a few things to know before you begin. We will tell you when we start and stop recording. Your institution can access the data collected and will control who sees it. Decisions are made by your exam admin, not us. Oke, fungsinya dia hanya merekam aja. Keputusan hanya ditentukan oleh admin BINUS. Oke. Close yang sebelah. Oke. Pretty busy right now. You need to complete required action before you. Oke, ternyata dia nggak ada sih ya. Continue. Oke. Save. Oke, entire screen. Oke. Aman ya. Kita ke bawah dikit. Additional check. Ini kok mau lihat saya di bawahnya ngapain sih? Nih cuma ada kertas. Ada kertas buram semua. Iya.
ya pada satu ujian tidak mungkin saya akan merekam seperti ini ya. Tidak akan. Nunggu. Ini agak lama prosesnya. Jadi sama ujian saya tidak boleh megang HP. Tidak boleh megang HP. Tugas saya hanya menunggu saja. Initial system check passed. Oke, aman ya. Jadi sebelum ujian mulai silahkan ke toilet, minum air boleh, buat diri merasa nyaman, dan boleh ujian. Next. Nah ini bakal nge-scan kartu. Kalau belum punya kartu Binusian bisa pakai KTP atau SIM. Cuma saya belum dapat, jadi saya pakai KTP. Dan rekaman video ini juga bakal saya cut. Oke, ke bawah. Kita tinggal take exam aja. Nah ini ada wajah saya ya, ada wajah saya. Ini juga ada kalkulator, klasik kalkulator. Dan saya juga bawa kertas oret-oret. Dan ini karena tidak ada oret-oretan di sistem ya, ini bisa dilihat kosong, nggak ada apa. Oke, terus saya tinggal post ini aja. Ada live chat, ada baterai, tinggal mulai. Multiple choice. Kalau saya klik next saya nggak bisa lanjut, saya harus menjawab di halaman ini. Apakah soal dan jawaban muncul di halaman ini? Ya, simpel itu. Apakah gambar muncul pada soal ini? Ya. Ya, oke, muncul semuanya. Apakah gambar dan soal muncul pada semuanya? Ya, muncul. Oke, ini cuma soal sembarang. Ya. Boleh tidak? Code snippet boleh ya, muncul kok code snippetnya ini. Ya, muncul. Apakah muncul? Iya, muncul. Apakah gambar seluruhnya muncul? Tulis singkat. Jadi saya ada 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sorry. Sekarang 7, 5, 6, 4, 2. Oke. Kita compare. Apakah 2 lebih kecil daripada 3? Ya, jika iya maka berubah susunannya. 5, 4, 6. 6, 4, 2, 3. Berarti ini berubah ya. Ini berubah. Ada warna ya? Pewarna gitu nggak ada ya? Oke, tidak ada pewarna ya. Sekarang kita compare yang ini caranya. Ini compare. Ini udah selesai. Sekarang ini di compare. Dapatnya 7, 5, 6, 2, 4, 3. Oke. Sekarang ini 7, 5, 2, 6, 4, 3. Tunggu. Ini udah kan? Sekarang compare ke sini. 7, 2, 5, 6, 4, 3. Dua, 7, 5, 6, 4, 3. Oke, udah jadi nih. Apa algoritma ini? Next. Tuliskan jawaban singkat dalam satu paragraf. Saya tidak curang.
Dan selama ujian matematika saya bawa kertas buram kosong karena di Proctorio tidak menyediakan kertas buram kertas orat virtual. Oke, kita harus mainkan audio ya. Para mahasiswa Universitas Bina Nusantara, para binusian yang sangat saya banggakan. Saya Haryanto Prabowo, Rektor Binus University. Rektor Anda semua. Ya, rektor kita semua yang ada di BINUS. Ya, nomor 2. Ini listening ya, multiple choice ya. Ya, nggak boleh, harus dengerin audio dulu. Para mahasiswa Universitas Bina Nusantara. Bisa next nggak? Oh, bisa. Para mahasiswa Ya, bisa. Universitas Bina Nusantara. Para mahasiswa Universitas Bina Nusantara. Ya, muncul. Para mahasiswa Universitas Bina Nusantara, para binusian yang sangat saya banggakan. Saya Haryanto Prabowo, Rektor Binus University. Rektor Anda semua. Oke, soal audio. Para mahasiswa Universitas Ya, Bina muncul. Nusantara. Next. Ya, snippet muncul. Next. Oh, harus dengerin audio. Ada apa? Para mahasiswa Universitas Bina Nusantara, para binusian yang sangat saya banggakan. Oke, dah. Scroll snippet. Oke, muncul. Iya. Dengerin lagi sedikit. Para mahasiswa Universitas Bina Nusantara. Para Tapi pada saat mahasiswa ujian, harus Universitas dengar Bina semua nih. Nusantara, para binusian yang sangat saya banggakan. Oh, harus dengerin audio. Waktunya lagi 23 menit. Para mahasiswa Universitas Bina Nusantara, para binusian yang Oke. sangat saya banggakan. Kalau selesai, Saya dia Haryanto akan ngasih tahu Prabowo, tinggal 23 menit Rektor lagi yang Binus tersisa. University. Sedangkan saya sudah Rektor selesai. Anda semua. Oke, saya tinggal klik yes saja. Oke, successfully finalize answer. Oke. Ini tab ini kosong kan? Oh. Demikianlah exam trial review, percobaan tes trial exam menggunakan Proctorio yang digunakan oleh Binus Online Learning ya. Nanti saya akan ujian pada tanggal berapa? Tanggal 8 sampai 15 November. Nah, di sini ada student exam schedule-nya. Sekarang tanggal 7 November, besok sudah tanggal 8. Di sini saya ada ujian matematika discrete, sama seperti yang tadi saya ceritakan, jam dan waktu mulai ujiannya kapan, soalnya itu berapa, soalnya itu 15, durasinya 100 menit. Yang jadi masalah kita nggak bisa balik ke soal sebelumnya. Itu saya tidak ngerti kenapa. Walaupun asumsinya adalah karena koneksi internet tidak merata dan yang internetnya merata diuntungkan untuk kembali ke soal sebelumnya, sedangkan yang tidak merata tidak diuntungkan untuk kembali ke soal sebelumnya. Tapi menurut saya kurang pas sih alasannya ya. Kenapa tidak boleh kembali ke soal sebelumnya gitu. Terus itu sekilas aja ya. Ya, matematika discrete nanti saya bakal menjawab 15 soal pilihan ganda. Saya bawa orat-orat kosong, 5 ballpoint. Dari dosen sendiri tidak ada larangan. Ya bagaimana, karena tidak ada kertas orat-orat virtual kan di Proctorio, jadi saya harus bawa orat-orat. Saya juga nggak mau nyontek. Saya juga nggak ada nyontek. Buat apa?
Terus ini ada mata kuliah algoritma programming. Durasinya 100 menit. Ada 15 multiple choice, 15 soal ya, dan 2 essay. Bobotnya ini multiple choice-nya 30%, yang essay-nya 2 soal dengan bobot 70%. Wow. Oke, mudah-mudahan saya lancar mengerjakan soalnya. Oke, itu dia sekilas tentang cara mengerjakan final exam di BINUS menggunakan aplikasi Portorio. Buat siapapun yang ingin melanjutkan kuliah online di BINUS, harapan saya kalian tahu minimal final exam di BINUS seperti apa sih gitu. Menurut saya ini cukup bagus, apalagi yang kuliahnya jarak jauh online ya, dengan ada fasilitas seperti ini. Oke, terima kasih, sampai jumpa.